Iya, 101,1 Radio Smart FM Makassar. Halo, selamat pagi, Smart Listener. Apa kabar Anda pagi hari ini ya? Semoga Anda juga semangat untuk mengerjakan segala tugas-tugas Anda di hari ini. Apalagi sekarang ini kita masuk di hari kelima ya, di bulan Januari 2024 dan 39 hari lagi kita menuju pemilu 2024 ya. Dan Smart Listener, di pemilu 2024 yang tahun ini, pemilih usia muda itu 22 hingga 30 tahun dari generasi muda ini akan mendominasi pemilihan umum, dan ini mencapai 56% dari total pemilih atau sekitar 114 juta orang. Setengah dari mereka ini akan berada dalam kategori pemilih pemula. Nah, untuk pemilih pemula ini menjadi kunci untuk meningkatkan partisipasi pemilih secara keseluruhan. Dan Smart Listener, tentunya seperti apa sih kiat dari KPU ya Kota Makassar untuk bisa bagaimana meningkatkan partisipasi pemilih khususnya untuk pemilih pemula ini ya. Kita akan memperbincangkannya pagi hari ini bersama dengan tamu spesial saya yang saat ini sudah hadir di studio. Langsung saja kita sapa. Di sini kita bersama dengan Bapak Muhammad Abdi Goncing, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ya, Pak. waalaikumsalam. Selamat pagi. Iya, gimana kabar, Tak? Ya, alhamdulillah sehat-sehat lah. Meskipun Sehat-sehat. masih agak batuk flu lah ya. Soalnya musim ya. Oh ya, Musim-musim. tapi tetap ya Pak, tetap Ya, jaga kesehatan ya dan istirahat ya cukup Pak Abdi. Baik, nah untuk saat ini ya pasti saya sudah menduga nih ya kalau dari Pak Abdi sendiri ini pasti kegiatannya ini kayaknya semakin bertambah Pak ya, ya. karena seperti diinformasikan 39 hari lagi kita menuju 40 pemilu. 40 per hari ini. Ya, Ya. 40 Ya. hari 40 hari lagi ya kita menuju pemilu 2024. Baik, mungkin dari Pak Abdi sendiri ini bisa memberikan sedikit gambaran Pak untuk di Januari 2024 ini masuk di hari kelima ya, Januari 2024, untuk tahapan pemilu sendiri tuh sudah sampai tahapan apa Pak? Iya, Ya. kalau yang pertama kan ini kita sementara menerima logistik. Terakhir kemarin kita terima surat suara presiden, pemilu presiden. Cuman detailnya masih ini ya, sekitar untuk Kota Makassar ya, untuk Kota Makassar. Kemudian sementara proses penyortiran juga untuk surat suara di gudang yang di yang dekat daerah Kima ini ya. Parangloe ya, di Parangloe gudangnya. Kemudian itu dari sisi teknis khususnya lebih spesifik ke logistik. Kemarin juga kami ini lebih spesifik ke para peserta pemilu ya, para caleg. Itu untuk sesegera mungkin, karena per tanggal 7 besok itu mereka harus melaporkan dana awal kampanye mereka. Jadi baik penerimaan, kemudian penggunaan awal, penerimaan awalnya, dana awal kampanye mereka per tanggal 7 besok itu mereka harus melaporkan. Karena itu bagian dari proses kampanye kita. Kemudian untuk dari sisi SDM-nya juga ini sementara kita melakukan proses, sudah selesai kemarin pengumumannya, perekrutan KPPS yang insya Allah nanti di tanggal 25 akan kita lantik sebagai penyelenggara yang sementara itu. Untuk ininya, untuk tahapan ininya ya, tahapan penyelenggaraannya, kira-kira gitu. Oke, jadi memang sibuk bener-bener ya Pak Abdi ya. Oke, kemudian Pak, untuk secara keseluruhan untuk jumlah pemilih nanti untuk di Makassar secara umum berapa Pak? Itu ada 1 juta Lebih berapa? ya? Ya 1 juta lebih, karena kan untuk se-Indonesia Timur, Iya. Indonesia Tengah, Indonesia Timur wilayahnya, Makassar Pak, dari kabupaten kota yang ada Makassar paling tinggi. Makassar yang paling tinggi, lebih 1 juta. Makanya juga kenapa ya beban dalam tanda petik ya bagi kami di Makassar sebenarnya, karena Makassar ini jadi epicentrum di luar Jawa, di luar khususnya di Indonesia Timur, untuk partisipasi pemilih. Kemudian untuk bagaimana kemudian tingkat kepercayaan publik pada penyelenggara pemilu itu juga menjadi
konsen kami sebenarnya, karena Makassar ini jadi epicentrum, apalagi pemilihnya melebihi 1 juta. Ya. Tidak ada di Indonesia Timur yang wilayah lain, kabupaten kota yang lain selain Makassar yang lebih dari 1 juta. 1 juta Iya. ya. Berartinya suaranya banyak ya di Iya. Makassar, Bapak ya. Makassar. Oke. Nah, tadi seperti diinformasikan ya bahwa kita berbicara mengenai bagaimana kiat untuk meningkatkan partisipasi pemilih ini, Pak. Dari KPU kota sendiri nanti strategi apa yang akan dilakukan, Pak, dibanding dengan strategi sebelumnya ataupun di tahun-tahun sebelumnya, Pak Abdi? Iya. Kalau yang sekarang ini kan karena kebetulan kami komisioner baru yang baru ya 6 hari lah ya, 6 hari karena kami dilantik kemarin tanggal 30 Desember kemarin. Yang sementara kami tentu apa yang sudah dilakukan yang sebelumnya yang itu sudah baik, cuman perlu kita perbaiki, perlu tingkatkan, apalagi kemarin kebetulan Makassar kan mendapatkan penghargaan soal sosialisasi termasif untuk terbaik pertama dari KPU RI. Nah, ini menjadi cambuk bagi kami bagaimana kemudian sosialisasi itu bisa kita lebih masifkan lagi, lebih kita tingkatkan lagi. Nah, salah satunya adalah dengan menggait beberapa anak-anak muda yang sementara kita susun, khususnya di tingkat mahasiswa dan para anak-anak muda usia 17 tahun yang kemudian akan kami rekrut, dalam arti termasuk penyelenggara pemilu di tingkat KPPS. Itu kami dorong supaya bagaimana kemudian anak-anak muda ini betul ingin melihat bagaimana atau menyaksikan langsung dan melaksanakan bagaimana sih sebenarnya proses pemilu atau proses demokrasi kita. Karena bagaimanapun para pemilih pemula inilah yang atau para anak-anak muda inilah yang akan mengganti kita di masa-masa yang akan datang. Yang semalam waktu kebetulan semalam kami rakor juga, itu yang kami tekankan kepada kawan-kawan di tingkat PPK dan PPS juga kami sampaikan, ini perlu kita doktrin dalam tanda petik ya. Menanamkan doktrin di adik-adik kita yang pemilih pemula ini, bahwa jikalau Anda tidak melakukan atau menyalurkan suara Anda atau golput lah ya bahasanya anak muda ya, sama halnya sebenarnya mereka sedang bunuh diri selama 5 tahun. Karena kalau tidak menggunakan hak pilih, kan sama dengan bunuh diri. Bahwa ada hak mereka yang tidak mereka gunakan, artinya bahwa hak itu mereka buang secara sia-sia. Artinya kalau membuang haknya berarti ya sama saja bunuh diri dalam tanda petik selama 5 tahun. Jadi apapun yang terjadi ya karena harus partisipasinya harus dilakukan, ditingkatkan. Kira-kira gitu. Oke. Apalagi ya kalau semuanya untuk tahun ini, Pak, di mana untuk usia tadi ya seperti diinformasikan ya, usia 17 tahun sampai 22 tahun ini jumlahnya cukup besar ya, dari yang akan memilih nantinya, Pak. Ini menjadi kunci, Pak, untuk bisa meningkatkan partisipasi pemilih nantinya. Jadi penting ya untuk memasifkan edukasi politik ya kepada masyarakat, khususnya untuk para Gen Z ini, Pak Abdi ya. Oke. Baik, kita masih lanjut lagi sebentar ya, dan smart listener untuk Anda juga nih yang mendengarkan kami di pagi menjelang siang ya. Untuk hari ini kita membahas mengenai tingkatkan partisipasi pemilih pemula menyongsong pemilu 2024. Untuk Anda yang ingin berinteraksi bersama kami pagi ini bersama Pak Abdi di sini, ada yang ingin Anda tanyakan, silakan untuk WhatsApp-nya di 0811 461011. Kemudian untuk live chatnya di channel YouTube Smart FM Makassar. Baik, itu ya tadi yang dilakukan ya, Pak. Nah, sebenarnya kalau penting ya, Pak, untuk edukasi politik ya kepada generasi muda ini, Pak. Untuk edukasi politik sejauh ini ataupun dari pengamatan Pak Abdi sendiri seperti apa, Pak, untuk di Makassar sendiri? Ya, saya kebetulan karena sebelum ini kan sebagai dosen, juga sebelumnya juga sebagai pemantau pemilu yang memang berkeinginan atau punya keinginan untuk bagaimana kemudian proses demokrasi, proses pemilu kita itu lebih baik. Makanya kemarin sama-sama bersama KPU waktu di pemantau itu sebenarnya kita bagaimana kemudian menggait yang mahasiswa,
bagaimana kemudian mendorong anak-anak muda ini untuk mengambil peran dalam proses-proses demokrasi. Termasuk misalkan waktu pilkada kemarin, kemudian karena kan yang pilkada kemarin mungkin ada yang belum memilih waktu 2019 tapi sudah masuk, dan itu yang bisa kita dorong. Nah, makanya hal-hal yang paling utama sebenarnya bagaimana mengawal adik-adik pemilih pemula ini untuk kemudian bisa lebih sadar begitu, lebih sadar bahwa pemilu ini sebenarnya untuk masa depan mereka, bahwa pemimpin yang kita hasilkan dari proses demokrasi yang kita sebut sebagai pemilu ini adalah pemimpin pilihan kita, bukan pilihan orang. Bukan ikut-ikutan saja, tapi lebih bicara soal apa yang kita pilih adalah itu hasil kesadaran kita, bahwa kita ini adalah orang yang bertanggung jawab bukan hanya kepada diri kita tapi juga pada orang lain, bahwa pilihan kita sangat menentukan arah kita, arah bangsa kita, arah kota kita. Kebijakan tentu akan lahir dari situ. Nah, ini yang edukasi semacam ini yang penting kita sampaikan, bahwa jangan sampai kemudian memilih atau menyalurkan hak memilihnya itu karena ada sesuatu, ada sesuatu yang maksudnya ada sesuatu yang ya kita bilang sebagai money politik lah, atau ada yang perintah apa begitu. Tapi lebih bicara soal bagaimana kemudian ini didasari oleh kesadaran sendiri sebagai anak muda bangsa, anak muda yang kira-kira spiritnya itu 28 Oktober Sumpah Pemuda, bahwa kita ini bangsa yang satu, bangsa yang harus bicara soal bagaimana kemudian kelanjutan bangsa kita. Apalagi dalam beberapa perbincangan di level anak muda ini kan mestinya hari ini adalah menjadi tonggak 100 tahun Indonesia sebenarnya. Indonesia emas itu yang kita bilang 1 abad Indonesia 2045, hari ini menjadi, kalau hari ini kemudian tidak bagus, maka jangan berharap 2045 bangsa kita akan bagus juga. Nah, ini yang perlu kita, jangan sampai kemudian kita hanya terbuai dengan istilahnya anak muda ya sekarang bonus demografi. Tapi bonus demografi itu tidak bisa kita manfaatkan. Di masa depan kita tidak bisa manfaatkan, sehingga ya kita hanya pacarita istilahnya bilang. Jadi penonton saja, ya, penonton Pak. saja. Jadi penonton, ya. Kita hanya bisa komentar, kita hanya bisa ngomel. Kenapa begini? Kenapa tidak ngambil peran dari awal? Mestinya kan seperti itu yang kemudian kita coba dorong kepada teman-teman adik-adik kita yang anak-anak muda ini, misal di kampus-kampus yang memang hari ini juga memang fenomenanya memang ya seperti itu, karena banyak di kampus pun juga kita harus dorong seperti itu. Oke, jadi bagaimana anak muda ini juga bisa diajak berdiskusi begitu ya, Pak Abdi. Tapi kalau kita lihat saat ini ya, sebenarnya isu-isu apa sih yang paling diminati oleh anak muda saat ini, Pak, untuk bisa melakukan untuk bisa lebih melakukan pendekatan kepada mereka? Ya, salah satu isu yang penting sebenarnya yang menjadi menarik adalah bahwa anak muda itu adalah tulang punggung masa depan bangsa. Kalau tulang punggungnya hari ini sudah keropos, ya jangan harap bahwa di masa depan bangsa ini bisa menjadi lebih baik. Kalau hari ini sudah keropos, makanya kenapa kemudian penguatan itu harus kita gunakan. Itu pertama, soal bagaimana kemudian fenomena di anak muda kita yang terlalu individualis, ya. Kalau kecenderungan apalagi kita di kota ini, kalau kita lihat biasa di tempat-tempat nongkrong, datang nongkrong, HP-nya ini, tapi tidak ada diskusi sama sekali. Yang dilihat adalah HP-nya, padahal banyak hal yang bisa kita diskusikan sebenarnya. Itu yang kita coba kita punya tim. Ini nanti akan juga kita buat tim para anak muda yang kemudian kalau ada anak-anak muda yang nongkrong itu, apalagi ini kan sudah semakin dekat. 34 Ya, hari lagi, Pak, ya. Kita hitungnya 39, besok kan sudah 39 ini. 39 hari. Makanya kalau ada anak muda yang nongkrong di kafe-kafe, apalagi kan kafe-kafe ini kan biasanya medsosnya kuat, tapi
apatisme dalam bukan apatismenya, tapi lebih ke dirinya, tidak melihat yang lain. Nah, itu yang perlu kita dorong, yang kemudian kita guide, kemudian kita berdayakan. Ini yang sementara kami dengan teman-teman di sementara menyusun bagaimana kemudian itu bisa kita realisasikan, apalagi ya 2 atau 3 minggu menjelang hari H ini menjadi sangat masif. Ini sangat masif, bagaimana kemudian bisa memobilisasi para anak muda ini ke TPS. Karena anak muda ini, kalau anak mudanya bagus, orang tua pasti akan ikut. Betul-betul. Iya, anak mudanya bagus, orang tuanya ikut. Karena fenomena hari ini kan anak muda ini yang sering jadi patron. Bukan dulu, kalau dulu kita bilang orang tua itu jadi patron. Sekarang anak muda. Sekarang justru anak muda yang menjadi patron. Kalau anak mudanya apatis, biasanya orang tua apa Tommy lagi nih, ya kira-kira gitu. Anak muda kan biasanya pada saat pemilu ya, pelaksanaan pemilu ya, pada saat pencoblosan begitu kan, ya mungkin ada juga yang berkata ya jangan media saya pergi ke TPS deh, golput pas saja. Apalagi pas hari Valentine. 14 Februari itu kan pas pernah. hari Oh iya, Valentine. benar Pak ya. Berartinya pendekatannya itu Salah seperti satunya itu ya. Salah satunya itu. Jadi nanti kita rayakan Valentine-nya bersamaan di TPS. Kostumnya juga Pak. Iya. Nanti Valentine-nya di TPS saja. Di TPS saja. Jadi nanti nggak usah begadang dulu malamnya. Biasanya kan orang malam sebelumnya atau malam menjelang 14 baru, nanti biasa setelah mencoblos baru kemana begitu. Apalagi kan hari libur. Itu kan nanti akan ada libur nasional di situ. Jadi kan bisa dimanfaatkan betul. Nah, ini makanya yang kita harus dorong betul, bahwa 14 Februari itu hari kasih sayang. Hari kasih sayang ke siapa? Kasih sayang kepada bangsa dan negara. Itu yang coba kita tanamkan. Oke, ini pasti saya sudah bisa membayangkan Pak ya, kalau semuanya untuk berkaca dari tahun-tahun kemarin kan Pak, pada saat dilakukan pencoblosan untuk TPS itu kan mereka mengambil tema yang berbeda gitu Pak, sampai memakai baju adat kayak gitu kan, pesta demokrasi gitu kan, iya. Ini sudah bisa kebayang Pak, karena bertepatan dengan hari Valentine nantinya ya, di 14 Februari. Oke, baik, kita masih berbincang ya, dan kita break dulu ya untuk sesaat, dan seperti listener, untuk Anda kami masih menantikan juga yang ingin berinteraksi bersama kami di pagi ini, untuk WhatsApp di 0811 461011, kemudian untuk live chat di channel YouTube Smart FM Makassar. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.
Ya, terima kasih Smart Listener. Anda masih bersama kami di spesial program untuk hari ini ya. Dan kita masih membahas tingkatkan partisipasi pemilih pemula menyongsong pemilu 2024 ya. Masih bersama dengan Bapak Muhammad Abdi Goncing, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM dari KPU Kabupaten Kota. Kota Makassar ya. Dan untuk Anda juga nih Smart Listener, kami masih mengundang Anda untuk bisa berinteraksi ya. Untuk WhatsApp-nya di 0811 461011 ada yang ingin Anda tanyakan ya, karena 39 hari lagi kita menuju pemilu 2024 ini ya. Untuk live chat di channel YouTube Smart FM Makassar. Baik, kita lanjut lagi ya Pak Abdi ya. Tadi seperti diinformasikan bahwa memang edukasi dan juga sosialisasi ini terus dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota untuk bagaimana meningkatkan partisipasi pemilih khususnya untuk pemilih pemula ini. Dan Pak Abdi, kalau semuanya untuk pemilih ya untuk saat ini, mereka tahu nggak sih apa yang akan dipilih nantinya di 2024 ini? Ya. Ya. Saya kira memang yang ini juga salah satu yang perlu kita sosialisasi kepada pemilih pemula ya. Para pemilih pemula bahwa pemilu 2024 ini tidak hanya memilih presiden, tapi juga ada 4 kertas suara yang lain yang akan dipakai. Jadi nanti di TPS itu akan mendapatkan setiap yang terdaftar di DPT itu akan mendapatkan 5 kertas suara. Yang pertama itu presiden yang terdiri dari 3 pasangan calon, kemudian ada DPR RI, kemudian DPRD provinsi, yang keempat itu DPRD kabupaten kota, kemudian yang terakhir itu ada DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Nah itu yang perlu diketahui juga oleh anak muda, karena jangan sampai cuman yang mungkin karena di media itu kan paling cuman presiden atau yang di jalan-jalan ini cuman caleg kota, caleg provinsi. Padahal ada juga yang namanya calon perseorangan, DPD. Ini yang juga menjadi perlu juga kita sosialisasikan. Kalau di Makassar ini kan ada berapa itu kemarin di Sulsel ya. Ada beberapa juga yang jadi calon, itu yang perlu kita sampaikan juga bahwa ada 5 kertas suara yang nanti akan kita pilih. Ini yang perlu memang kita sosialisasikan sejak dini, sejak sekarang, apalagi kepada para pemilih pemula, termasuk juga sebenarnya yang kira-kira bukan hanya pemilih pemula tapi juga kepada yang kita sebut sebagai pemilih rentan. Pemilih rentan itu yang seperti apa, Pak? Pemilih rentan misalnya kayak lansia, kemudian yang kita sebut sebagai difabel atau disabilitas, iya, yang semacam itu. Kemudian yang lansia ya, usia perempuan, kemudian kita anggap dimasukkan sebagai perempuan lansia ya. Dan semua lansia kan sebenarnya dikategorikan seperti itu. Ini yang perlu kita sosialisasikan juga, karena kemarin juga kita sudah diskusikan dengan Bawaslu Kota, khususnya terkait pemilih difabel ini ya. Jadi, ini yang ya, karena kan secara regulasi kan memang ada pendampingannya, dan didampingi apakah itu keluarganya ataukah juga didampingi langsung oleh petugas KPPS. Nah kemarin ini kan ada isu soal ODGJ itu loh yang yang sekarang lagi ribut-ribut ini sekarang. Itu juga menjadi perbincangan kami kemarin di antara kami KPU dengan Bawaslu untuk bagaimana kemudian mengantisipasi isu-isu itu tersebut. Karena ya meskipun ini baru isu, tapi perlu kita ada langkah antisipasinya. Apalagi kalau kemudian yang sampai ribuan ODGJ ini kemudian dimobilisasi oleh orang tertentu. Ini yang kemudian kemarin kami diskusikan dengan Bawaslu Kota Makassar, bagaimana kemudian nanti proses penanganannya, khususnya nanti ketika di TPS. Ini yang nanti sementara kita koordinasikan dulu dengan kawan-kawan kita di Bawaslu, supaya nanti kita satu visi lah kira-kira bagaimana kemudian penanganannya. Nah, ini yang menjadi perlu juga sebenarnya. Oke, jadi memang banyak tantangan gitu Pak ya, Iya. dibanding dengan
dibanding dengan pemilu di tahun sebelumnya Iya. gitu ya. Nah, untuk tantangan di tahun ini selain tadi ya Pak, bagaimana untuk bisa menyamakan tadi seperti diinformasikan untuk penanganannya nanti seperti apa ya? Mulai dari apa tadi pemilih yang Rentan. disabilitas ya. Rentan. Itu termasuk pemilih yang rentan ya. Apalagi Pak yang menjadi tantangan di pemilu 2024 ini? Ya kalau yang paling ini kan sekarang musim hujan ya. Musim hujan ini kita tidak bisa pungkiri bahwa salah satu diskusi kami dengan dengan seluruh pihak terkait ya. Khususnya kita di Kota Makassar ini kan ada beberapa daerah yang rawan bencana ya, termasuk kita juga punya pulau. Kita juga punya pulau dan apalagi itu konsen kita juga bahwa bagaimana kemudian nanti bisa para pemilih itu masuk ke menyalurkan suaranya ketika misalkan baik di pulau maupun daerah-daerah yang rawan bencana, karena kalau kita melihat prediksinya BMKG itu kan kira-kira di akhir Januari ini sampai Februari itu kan puncak musim penghujan. Puncak musim hujan, karena ini sekarang entah apa musimnya, kadang yang angin kencang dan seterusnya. Nah, itu yang salah satu tantangan kita juga. Tapi dalam untuk partisipasi pemilih ini, saya yang paling utama adalah soal bagaimana kemudian membangun kesadaran itu. Karena membangunkan orang yang sedang tidur itu kadang gampang-gampang sulit. Nah, ini yang orang yang tidak sadar pun juga harus disadarkan, itu butuh proses panjang, dan saya kira sampai hari ini teman-teman di tingkat ad hoc baik PPS, PPK dan kawan-kawan yang lain, pegiat-pegiat pemilu yang lain juga punya peran serta yang sangat membantu kami sebenarnya di KPU ya, bagaimana kemudian menggalang kawan-kawan pemula ini untuk bagaimana kemudian bisa memasifkan nanti ke TPS. Nah, itu yang pentingnya, makanya juga kami juga beberapa kali memberikan edukasi kepada para parpol supaya bagaimana nanti ini kan sekarang tahapan kampanye, bagaimana supaya para pemilihnya ini, para konstituennya itu bisa lebih tertarik untuk menyalurkan suaranya dan memilih yang bersangkutan. Ini yang perlu juga, makanya semua stakeholder, penyelenggara pemilu, pemantau pemilu maupun para peserta pemilu juga kami tetap lakukan komunikasi, khususnya bagaimana kemudian kampanyenya kampanye damai, kampanye yang bisa lebih meningkatkan partisipasi pemilih kita sebenarnya. Baik, Pak Abdi, ini ada pertanyaan ya, coba saya baca dulu dari live chat channel YouTube Smart FM Makassar ya. Pak, maraknya isu mengenai ODGJ, apa antisipasi atau formula dari KPU untuk menangani tantangan di pemilu 2024 ini, Pak? Saya kira kan tadi kita sudah sempat diskusikan ya, Jadi ya kemarin kita sudah sampaikan kita sudah diskusikan dengan Bawaslu Kota karena levelnya kami di kabupaten kota terkait isu itu. Salah satunya nanti kita akan bagaimana kemudian memastikan pendampingnya. Memastikan pendampingnya ini adalah benar-benar bukan orang titipan. Nah, itu yang kita harus pastikan. Makanya salah satu komunikasi kami kemarin, hasil koordinasi kami, ini harus kita pastikan bahwa pendampingnya ini apakah kalau misalkan dari rumah sakit atau dari rumah karantinanya misalkan, ini yang harus kita pastikan bahwa benar-benar bukan orang yang berkepentingan atau bukan orang titipan dalam tanda petik, bahwa ini saja yang mengarahkan dan seterusnya. Makanya kemarin salah satu hasil koordinasi kita memastikan bahwa selain pendampingnya nanti didampingi oleh petugas TPS. Petugas TPS. Karena secara kemarin kawan-kawan Bawaslu menyampaikan kami, karena secara perdata pendamping itu kan adalah wali. Walinya itu di perdata harus ada surat keterangan dari pengadilan. Tapi kan kalau itu kan mungkin nanti kita diskusikan lagi lah bagaimana kemudian bisa lebih baiknya. Ini sementara kita konsolidasikan bagaimana soal menangani isu-isu itu. Dan yang jelas bahwa ada satu kesepakatan bahwa kita sama-sama concern kami baik kami di KPU maupun di Bawaslu terkait isu ODGJ ini, kita sama-sama ini harus memastikan bahwa
pendampingnya itu adalah bukan orang suruhan, bukan orang titipan, tapi orang yang benar-benar ingin mendampingi. Nanti makanya kita salah satu antisipasinya adalah dengan nanti ada petugas TPS yang juga mendampingi sampai ke ikut masuk juga Pak ya. ikut juga Jadi benar-benar mendampingi. harus pendampingnya itu harus netral Iya. gitu Pak ya. Oke, Pak, itu tadi beberapa tantangan ya ke depannya yang dihadapi untuk komisioner ya KPU untuk tahun ini. Untuk tantangan berikutnya ini bagaimana dengan data pemilih Pak? Apakah ada yang ganda atau gimana Pak? Sampai saat ini laporan terakhir kemarin dari teman-teman divisi data itu tidak ada yang ganda. Tidak ada yang ganda, cuman memang ada proses. Ini kan sementara ada proses DPTB ya. Ada pemilih tambahan yang bagi para pendengar yang ingin pindah memilih itu batas waktunya kan tanggal 15 Januari nanti. Itu untuk mengurus pindah memilih ya, pindah memilih. Makanya dari sekarang bisa diurus secepatnya. Karena tentu kalau bicara pemilih ganda itu tidak ada lah, karena untuk Kota Makassar ya, khusus untuk Makassar kita bisa jamin bahwa tidak ada data ganda. Karena semuanya by name, by address, by nick. Dan tidak akan mungkin ada nick yang ganda. Nama boleh sama, tapi nick pasti tidak akan pernah sama. Satu, Pak ya. Iya. Satu. Karena nick itu setiap orang punya. Itu Oke. yang ini. Jadi sekali lagi nih untuk mereka yang pindah memilih itu batas waktunya sampai kapan Pak? Sampai tanggal 15. 15 Januari ini ya. 15 15 Januari 2024. Untuk yang 9 kriteria nanti lengkapnya bisa dilihat di webnya KPU. Yang untuk 9 kriteria, karena yang H-7 itu nanti akan H-7 juga masih ada, tapi itu yang lebih sifatnya lokal. Sifatnya lokal. Dan untuk ya misalkan kayak orang sakit, orang yang di rutan dan seterusnya, untuk 4 atau 5 kriteria saja. Pak, terus kalau semuanya kita nih ya sebagai masyarakat pengen tahu juga nih kalau kita memang sudah masuk sebagai daftar pemilih tetap, itu gimana cara ngeceknya Pak Abdi? Sekarang kan lebih mudah sebenarnya. Lebih mudahnya itu kan karena hampir semua hampir semua informasi itu kami di KPU, dari KPU RI juga membuat aplikasinya, dan sebagai alat bantu untuk memudahkan kita. Nah, khusus untuk bagaimana kemudian kita mengetahui apakah kita sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum, ataupun juga nanti bisa mengecek langsung di mana TPS kita berada. Itu nanti bisa dicek langsung di DPT, cek DPT online, cek dptonline.kpu.go.id. Itu bisa kita cek di situ langsung masuk ya di website resminya itu Pak nanti ya. Masukkan nick kita, nicknya kita. Makanya jangan dicekkan sama orang. Bagusnya dicek sendiri. Ceknya sendiri karena by nick. Jadi apa yang harus disiapkan oleh masyarakat Pak untuk cukup nicknya saja sih sebenarnya. Cukup nicknya saja ya. Jangan diberikan sama orang karena nick ini kan sangat sensitif sekarang. Sensitif ya. Iya. Oke. Kalaupun nanti pada saat menuju ke TPS juga, apa yang harus disiapkan oleh masyarakat nih Pak? Ya tentu kan kalau ini kan nanti ada undangan ya. Ada undangan untuk masing-masing pemilih yang datang ke TPS. Itu yang paling penting. Yang kedua, menyiapkan kalau sudah ada undangannya kan itu sudah pasti dia terdaftar sebagai DPT. Itu. Nah, kemudian kecuali mungkin yang masuk dalam pemilih khusus, cukup bawa KTP-nya juga. Tapi apakah nanti kita lihat saja yang DPT khusus ini kan, yang pemilih khusus itu yang setelah jam 1 bisa memilihnya. Itu. Jadi cukup. Jadi ada waktu-waktunya gitu Pak ya. Itu pun juga pemilih khusus ini maksudnya yang seperti apa Pak? Punya KTP elektronik. Punya KTP elektronik dan pindah memilihnya. Pindah memilih tapi tidak, dia terdaftar di DPT ya, tapi mungkin karena ada sesuatu hal sehingga ingin melaksanakan pemilu di Makassar gitu ya. Cuman juga ini yang perlu kita sosialisasikan juga, perlu disampaikan juga. Misalkan kalau kita Makassar, KTP-nya misalkan KTP-nya Panakukang misalkan. Kebetulan waktu pas pemilu dia mau memilih, memilihnya misalkan di daerah Biringkanaya misalkan, atau daerah Taman Raya, daerah BTP misalkan. Itu bisa Pak atau gimana? Harus sesuai ya? Harusnya dia memilihnya di Panakukang. Harusnya sesuai TPS-nya. Dia memang terdaftar di DPT, tapi karena dia belum pindah memilih, dia harusnya memilihnya di sini, gitu. Karena sifatnya lokal, jadi masih bisa
ke sini. Mhm. Kecuali kalau sudah melaporkan sebelumnya bahwa dia akan memilih di lokasi berbeda dengan KTP-nya, Mhm. itu dibolehkan. Mhm. Makanya harus dipastikan Mhm. kita ada di mana nih, supaya hak suara kita itu bisa kita salurkan. Mhm. Mhm. Jangan sampai seperti yang saya katakan tadi, kita tidak menyalurkan suara kita, ya sama saja kita sebenarnya lagi sedang bunuh diri selama 5 tahun ke depan. Oke. Jadi suara kita ini sangat penting ya untuk Iya. menentukan bangsa ini 5 tahun ke depan, Iya, Pak, ya. tentu gitu. Oke. Baik, kita masih ada pertanyaan, coba saya baca lagi ya. Ini dari WhatsApp Pak Andri di Hartako Indah. Bagaimana cara KPU untuk merangkul atau pendekatan dengan pemilih pemula yang mungkin saja itu masih banyak di antara mereka belum mengerti dan belum tahu apa yang harus mereka lakukan dan siapa yang mereka harus pilih nantinya, Pak. Karena kan kalau sekarang kita lihat, Pak, ya, itu banyak sekali banyak. gambar-gambar Iya, berterbaran, betul. Pak. Saya juga bingung. Saya kalau pas lagi berkendara saya lihat aja begini. Ini yang mana nanti yang saya pilih nantinya? Gimana nih, Pak? Ya, seperti yang kami sampaikan tadi bahwa salah satu strategi kita adalah bagaimana kemudian menggait selain kawan-kawan kita di penyelenggara ad hoc untuk menggait para pemilih muda ini, ya pemilih pemula atau ya kita sebutnya pemilih pemula, anak-anak muda ini, juga kami juga mendorong para peserta pemilu untuk bagaimana kemudian di masa kampanye, kan sudah masa kampanye, bagaimana kemudian bisa mendorong itu dengan tentu memperhatikan norma-norma regulasi yang ada, tidak melanggar regulasi yang ada. Ini yang perlu juga kita masifkan, bahwa tidak hanya bukan hanya KPU sebagai penyelenggaranya, tapi juga para peserta pemilu itu juga perlu didorong. Makanya kemarin salah satu hal yang kita lakukan adalah, nah itu memang perintahnya adalah perintah dari undang-undang, bahwa kita harus peraturan perundang-undangan, bahwa kita harus memfasilitasi beberapa fasilitasi peserta pemilu ini untuk juga melakukan sosialisasi, melakukan kampanye. Ya, kan ada beberapa titik yang kami pasang alat peraganya, karena itu yang difasilitasi oleh KPU, termasuk nanti juga kami bertanggal 20 ketika kampanye sudah mulai dilakukan kampanye terbuka nanti. Ini kan masih kampanye terbatas. Situasinya sekarang masih kampanye terbatas, nanti mulai kampanye terbuka 21 Januari. Itu nanti akan kita fasilitasi juga dengan iklan, kemudian di media-media, kemudian juga apakah itu berupa iklan video dan seterusnya di beberapa media. Itu yang juga kita bantu, karena perlu juga peran serta para peserta pemilu ini, beserta para caleg-calegnya ini juga yang harus memasifkan diri, karena kalau cuman nyantai-nyantai aja mengharapkan cuman KPU, ya ini juga, makanya semua stakeholder harus kita galang, harus kita rangkul, supaya bagaimana kemudian bisa mendorong partisipasi pemilih kita ini menjadi lebih meningkat tentunya. Jadi berarti untuk calon caleg ini mereka memang harus aktif dulu ya, Pak. Harus aktif juga, Pak, ya. Ya kan, kalau tidak aktif, aduh gimana nih? Gimana caranya terpilih? Iya. Kalau nggak aktif. Masyarakat juga nggak tahu kan, ini gimana nih mau milih ya, kita tidak tahu aja untuk backgroundnya seperti apa, kemudian untuk gagasannya itu apa sih? Yang kita lihat cuman balihonya aja. Baliho saja, gambarnya saja, tapi orangnya nggak pernah kelihatan. Ini kan juga problem juga ini. Nah, makanya kenapa kemudian kita dorong kawan-kawan di peserta pemilu melalui partainya kita selalu biasa sampaikan bahwa kawan-kawan ini juga harus mendorong para calegnya untuk bagaimana kemudian lebih dinamis, lebih kreatif dalam mensosialisasikan dirinya, citra dirinya. Ini supaya juga masyarakat juga betul-betul mengetahui apa visi misinya, apa yang harus dilakukan olehnya. Itu yang penting sebenarnya. Oke. Nah, ini khusus nih, Pak, untuk yang pemilih pemula nih ya, karena mereka tuh masih banyak di antara mereka yang belum mengerti dan belum tahu apa yang mereka harus lakukan dan siapa yang mereka harus pilih nantinya. Untuk memilih anggota legislatif misalnya, apa yang harus ditekankan ini, Pak? Ya, kalau kami sih sebenarnya lebih bicara soal pastikan visi misinya, visi misi calonnya ya. Calon anggota legislatifnya apakah memang sudah sesuai dengan
citra diri kita, visi misi kita, ataupun citra diri orang yang ingin kita pilih itu yang pertama. Yang kedua bahwa program kerjanya tentu apakah memang benar-benar pro rakyat atau tidak, ini yang perlu kita lihat juga oleh kawan-kawan pemula. Jadi sebenarnya lebih ini saja, lebih apakah sudah cocok atau sudah pas dengan kawan-kawan pemilih ataupun tidak. Jadi kan kembali ke kawan-kawan pemilih tadi. Nah, ini yang menjadi menjadi penting juga sebenarnya, bagaimana kemudian para caleg ini bisa lebih masif, lebih kreatif dalam memperkenalkan dirinya, memperkenalkan visi misinya, memperkenalkan program kerjanya. Jadi bukan hanya calon anggota legislatif, tapi baik, karena ini kan semuanya serentak kita ini. Serentak ada calon presiden, pasangan calon presiden, kemudian anggota legislatif, kemudian ada calon perseorangan yang juga penting untuk bagaimana kemudian mereka bisa lebih memasifkan, kemudian lebih kreatif dalam mensosialisasikan citra dirinya, mensosialisasikan apa yang akan dilakukan ketika terpilih nantinya ya. Jadi benar-benar nih pada saat berkendara ya, jangan cuma fotonya aja dilihat ya. Tapi tahu ya. Tahu tidak orangnya. Tahu tidak orangnya. Apalagi yang kayak sekarang nanti urusannya sama Bawaslu. Nanti pas selalu nunggu Fajar untuk menyerang. Ini bahaya juga nih. Ini bahaya juga nih, Pak. Nunggu Fajar. Nah, ini Fajar yang selalu dicari, jangan sampai ada yang seperti itu. Karena itu urusannya sama Gakumdu nanti sama Bawaslu. Tapi kita berharap salah satu yang juga edukasi seperti itu juga ada, Pak, untuk ditekankan itu juga kita tekankan, yeah. sambil kerjasama dengan kawan-kawan Bawaslu. Ini juga kemarin kita koordinasikan soal bagaimana nanti khususnya yang di wilayah-wilayah perbatasan ya. Perbatasan misalkan kayak di daerah Talok sana ini yang kita perbatasan 3 kabupaten. Yang soal ini yang silang memilih ya. Silang memilih yang dari Maros dan sampai ada yang ini juga perlu kita lakukan sosialisasi bagaimana kemudian bahwa kalau Anda warga Maros ya memilihnya di Maros. Kalau Anda warga Pangkep ya memilihnya di Pangkep. Makassar di Makassar, jangan Pangkep ke Makassar ke Maros dan sebaliknya. Itu perlu juga. Nah, kan ini kan ada daerah perbatasan, termasuk misalkan kita di Makassar yang daerah Manggala, yang ini juga perlu, itu kan perbatasan Maros Makassar ya, daerah Antang itu yang dekat Stiba itu situ kan perbatasan. Ini juga perlu juga jadi diberikan pemahaman bahwa dasar. Tapi nanti untuk petugas nanti itu akan ada yang memandu gitu, Pak ya. Kalau semuanya ada yang pas mau memilih, dilihat dulu ya. Dipastikan di mana nih undangannya yang berlaku ya. Itu yang dipastikan. Nanti kan di KPPS itu nanti masing-masing punya tugas. Jadi 7 KPPS itu masing-masing punya tugas untuk memastikan siapa yang masuk ke dalam bilik sampai kemudian menyalurkan. Berapa orang yang akan bertugas nanti ya, Pak? 7 orang per TPS. 7 orang petugas TPS. Oke. Baik. Smart Listener, kami masih menantikan Anda ya yang mau bertanya. Tadi kita udah ada live chat ya, kemudian untuk WhatsApp juga. Terima kasih untuk Pak Haidir tadi ya yang sudah bergabung juga di pagi ini. Dan ya, sekali lagi terima kasih ya untuk Pak Andri di Hartako Indah ya. Sampai salah sebut nama nih. Saking semangatnya Pak Abdi. Terima kasih ya untuk Pak Andri di Hartako Indah sudah mengirimkan WhatsApp-nya. Dan untuk Anda juga nih yang lain Smart Listener, masih adakah yang ingin Anda dengan Pak Abdi di sini? Kami masih menantikan Anda untuk WhatsApp di 0811 46 10 11. Sekali lagi untuk di 0811 46 10 11. Kemudian untuk live chat ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Baik, kita lanjut lagi ini Pak Abdi. Pak, ini kan tadi ya seperti diinformasikan untuk untuk kita sebagai DPT itu kan ada undangannya, Pak. Gimana kalau semuanya undangannya itu tercecer, Pak? Karena untuk undangan ini kan sudah diberikan jauh-jauh hari, Pak. Ini bagaimana, Pak, untuk ngurusnya? Kalau undangan itu kan nanti akan disampaikan paling cepat 7 hari sebelum ini ya, 7 hari sebelum. Kalau kebiasaan juga kalau kita di Kota Makassar biasanya kita akan sampaikan kalau bisa ya selambat-lambatnya kan sehari sebelum. Sehari sebelum pencoblosan itu sudah sampai di tangan para pemilih. Nah, salah satu cara untuk bagaimana kemudian
memperhatikan atau bisa menyalurkan, karena tadi yang tercecer tadi. Nah, ini yang perlu juga kita berikan edukasi kepada masyarakat, karena selain undangan itu perlu dilihat juga apakah memang sudah benar dari sisi sekarang juga masih belum kami dapatkan, karena basisnya adalah undangan, dan undangannya nanti itu ada barcode-nya masalahnya. Di undangan itu nanti akan ada barcode. Jadi nanti teman-teman di TPS nanti itu hanya akan men-scan apakah sudah benar yang bersangkutan atau tidak. Orangnya atau bukan gitu. Iya, orangnya sudah benar atau tidak. Itu yang akan dilihat. Jadi tidak perlu bawa KTP karena basisnya adalah barcode itu. Makanya kalau sekarang kan lebih enaknya sebenarnya supaya aman ada undangan. Kita punya undangan, jadi hampir semua kan orang warga Makassar kan punya smartphone ya. Kalau sudah dapat mending kita dokumentasikan memang supaya untuk pengaman kita. Besok-besok kita, apalagi anak-anak muda ini kan sering lupa, gampang pelupa dan sebagainya. Itu yang juga perlu kita sampaikan juga, bahwa didokumentasikan surat dan jangan dipublikasikan, cukup disimpan. Karena jangan sampai kemudian difoto kemudian diupload ke medsos. Saya akan memilih loh, ini bisa dimanfaatkan. Hati-hati juga ya. Jadi sebagai lebih sifatnya pribadi untuk jaga-jaga saja sebenarnya. Karena nanti itu akan ada di TPS nanti setiap undangan itu ada barcode dan itu di situ sebagai data kita setelah kita di-scan itu akan kelihatan sudah benar yang bersangkutan. Ada fotonya, ada KTP-nya. Dan itu yang menjadi sangat penting sebenarnya, undangan itu menjadi sangat penting. Jadi kalau semuanya yang tercecer tadi Pak gimana? Itu bisa Pak? Kita bisa minta nanti, kembali ya. Oke. Disampaikan ke PPS-nya. Ke PPS ya. Iya. PPS di tingkat di kelurahan ya. Di kelurahan ya. Kembali mengajukan ke KPPS di kelurahan. Tapi diupayakan sehari sebelumnya. Paling selambat-lambatnya sehari sebelum. Atau seminggu lah ya. Iya. Satu Karena minggu kalau seminggu ya pencoblosan. Mungkin paling cepat seminggu sebelum pencoblosan itu sudah didistribusikan. Pak, ini karena 39 hari lagi, gimana untuk proses pengamanannya nanti di setiap TPS nantinya? Koordinasinya seperti apa Pak? Silakan. Ya ini kan sementara mungkin sementara nunggu jadwal ya, karena kan juga di TPS itu kan ada namanya PAM TPS yang kita biasa disebutnya Linmas. Nah, ini kan sementara kita mau koordinasikan dengan pihak Pemkot. Karena nanti itu ada dua tiap TPS yang difasilitasi nanti oleh Pemkot. Yang Linmasnya itu yang sementara kita proses komunikasikan itu. Kemudian juga nanti kan ada dari Bawaslu PTPS. Kemudian juga kemarin hasil koordinasi kami dengan baik Polri dan TNI juga akan akan mendukung pengamanannya khususnya di masing-masing TPS. Makanya semua stakeholder ini kita sekarang ini dimasifkan komunikasinya supaya bagaimana kemudian TPS ini betul-betul steril, betul-betul aman. Bahkan juga kemarin hasil koordinasi kami dengan Pemda akan tenaga kesehatan juga akan disediakan oleh tenaga kesehatan khususnya untuk karena ini belajar pemilu sebelumnya yang banyak kemudian drop dan sebagainya. Makanya akan ada di standby kan setiap TPS itu petugas kesehatan, karena bukan hanya petugasnya, tapi bisa jadi mungkin ada yang dari masyarakat yang mungkin ya kita kan nggak tahu sakit itu kapan aja itu kan ya tiba-tiba ya itu yang makanya perlu kemarin sudah dikoordinasikan bahwa nanti akan ada setiap TPS itu juga akan di standby kan petugas kesehatan. Soal berapa jumlahnya itu nanti sementara kita koordinasikan juga berapa jumlahnya, kira-kira gitu. Baik, itu ya. Jadi untuk sistem pengamanannya juga ini sudah dikoordinasikan. Kemudian untuk petugas kesehatan juga akan standby juga di sana ya Pak ya. Baik, kita masih punya waktu kurang lebih 5 menit lagi ke depan ya dari Pak Abdi. Ada lagi yang disampaikan Pak, khususnya untuk bagaimana nih untuk mengajak ya masyarakat untuk ayo gunakan hak pilih Anda ya, jangan golput dong ya. Silakan Pak Abdi. Sederhananya ini kan segini, bahwa seperti yang kita sampaikan, yang kami sampaikan tadi, bahwa pemilu ini kan adalah salah satu sarana, bagaimana tagline kami di KPU, bahwa pemilu itu adalah sarana integrasi bangsa. Sehingga
bagaimana kemudian bangsa ini bisa berintegrasi kalau kemudian proses demokrasi kita yang kemudian kita lembagakan dengan yang kita sebut sebagai pemilihan umum, itu kemudian kita tidak bisa berpartisipasi di dalamnya. Yang kedua, bahwa ketika misalkan kita sebagai bangsa Indonesia mengaku sebagai anak, apalagi mengaku sebagai anak muda Indonesia, itu kemudian tidak melakukan atau tidak menyalurkan suara kita, tidak mengambil peran dalam pemilu ini, dalam hal ini menyalurkan suara kita, sebenarnya sama halnya sebenarnya kita sedang membunuh diri kita dan juga membunuh bangsa ini selama 5 tahun ke depan. Sehingga apapun yang kita lakukan setelah proses ini kemudian kita tidak mengambil peran di dalamnya, ya kita tidak bisa ngapa-ngapain. Makanya sebenarnya bagaimana kemudian kawan-kawan pemuda, kawan-kawan yang kemudian kita sebut sebagai pemilih pemula ini, mari kita nanti sama-sama di 14 Februari merayakan hari kasih sayang ya. Hari kasih sayang kepada diri sendiri, kepada bangsa, kepada generasi kita. Dan yang paling penting sebenarnya bagaimana kemudian kasih sayang kita bukan hanya kepada pasangan kita, tapi juga kepada bangsa dan negara ini. Karena kasih sayang kita itu bisa sepanjang masa. Kasih sayang kita tidak akan bisa kita lakukan tahun depannya kalau kondisi bangsa kita tidak baik-baik saja. Nah, baik atau tidaknya bangsa kita itu akan sangat ditentukan di 14 Februari nanti. Makanya jangki golput, datang di TPS, nanti sudah piki macoblos, sudah piki salurkan ki suara tak, baru kita rayakan ki Valentine-nya. Gitu ya. Apalagi sama-sama lah kan, sama-sama. Apalagi hari libur. Hari libur, jadi dimanfaatkan khusus untuk para pemilih pemula, dimanfaatkan liburnya untuk ke TPS, bukan hanya untuk bobo ya, bukan hanya untuk tidur-tiduran, tapi dimanfaatkan betul bahwa ini adalah ajang untuk kita bagaimana kemudian bangsa ini bisa lebih baik untuk 5 tahun ke depan. Untuk dress code-nya bisa pakai pink dong ya Pak? Ya, bisa sama pasangan, apalagi kalau pasangannya itu cuman 5 langkah aja kayak yang lagu itu ya. Oh gitu ya. Kayak lagu ya, misalkan pacarnya cuman 5 langkah dari rumah ya. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Bapak Muhammad Abdi Goncing ya tentunya partisipasi dari pemilih pemula ini juga sangat menentukan ya nasib bangsa ini 5 tahun ke depan ya. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Muhammad Abdi Goncing, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM dari KPU Kabupaten Kota Makassar ya. Baik. Dan Smart Listener, untuk perbincangan ini Anda juga bisa kembali menyaksikannya di channel YouTube Smart FM Makassar. Dan sekali lagi terima kasih Bapak Abdi. Selamat melanjutkan aktivitasnya Bapak. Ya. Dan Smart Listener, demikian untuk perbincangan kita di hari ini. Saya Mirza Arianti pamit. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.